Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas PSIK 2D dengan saya Humairatu Zahra selaku presenter pertama dan ada teman saya Alif Suryam selaku Madani selaku presenter ketiga dan ada Arifan Diansyah selaku presenter keempat. Di sini kami akan mempresentasikan program distribusi frekuensi menggunakan bahasa C++. Program ini dibuat untuk membantu mengolah data mentah menjadi tabel distribusi frekuensi secara otomatis. Sederhananya, kalau kita punya banyak data mentah, data tersebut sulit dibaca dan dianalisis. Nah, distribusi frekuensi ini membantu kita merapikan data dengan cara mengelompokkannya. Di program ini, kami menggunakan contoh data umur responden. Supaya data bisa dikelompokkan, ada beberapa variabel penting yang harus dihitung terlebih dahulu. Yang pertama, kita cari data terkecil dan terbesar. Dari situ, kita akan mendapatkan range atau jangkauan data. Selanjutnya, jumlah kelas. Yang di sini ditentukan sebanyak 6 kelas berdasarkan pembulatan aturan Sturges. Dan yang terakhir, interval kelas, yaitu lebar tiap kelompok umur. Tiga nilai inilah yang sangat penting karena menjadi input utama algoritma untuk membentuk tabel distribusi frekuensi. Untuk memahami alur berpikir programnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alif Suryamda. Oke, lalu setelah kita memahami konsep dasarnya, kita lanjut ke tahap-tahap pemrogramannya. Tahap pertama itu adalah input data. Di program ini, data dimasukkan dalam sebuah array yang berisi 35 data umur. Lalu tahap kedua yaitu program mencari nilai minimum dan maksimum. Ini dilakukan dengan looping sederhana untuk menentukan umur termuda dan tertua. Lalu tahap ketiganya itu adalah perhitungan statistik dasar, yaitu range dihitung dari selisih data terbesar dan terkecil. Lalu jumlah kelas ditetapkan sebanyak 6. Setelah itu tahap keempat adalah pengelompokan data. Program menentukan batas bawah dan batas atas setiap kelas, lalu menghitung berapa data yang masuk ke interval tersebut. Tahap terakhir yaitu output, yaitu tabel distribusi frekuensi yang ditampilkan ke layar. Selanjutnya bakal didemonstrasikan oleh teman saya Muhammad Jikri Ramadhani. Oke, kali ini saya akan menunjukkan hasil run. Pada bagian ini saya akan menunjukkan bagian algoritma tadi diimplementasikan dalam kode C++. Pertama, kita bisa lihat bagian input data yaitu array data sebanyak 35 yang berisi umur responden. Variabel n menyimpan jumlah total data yaitu 35. Jumlahnya, program mencari nilai minimum dan maksimum menggunakan perulangan for. Setiap data dibandingkan untuk menentukan umur termuda dan tertua. Setelah itu, program menghitung range sebagai selisih max dan min. Interval menggunakan fungsi CHAIL dari library Chmart agar hasil dibulatkan ke atas. Bagian terpenting adalah di proses pengelompokan data. Program menggunakan dua loop, yaitu yang pertama loop luar untuk setiap kelas dan loop dalam untuk mengecek apakah data masuk ke interval kelas tersebut. Sekarang saya akan jalankan program, yaitu run program. Bisa dilihat, kita bisa lihat output berupa tabel distribusi frekuensi lengkap dengan interval, umur, dan jumlah responden di setiap kelas. Dari sini bisa kita lihat bahwa program hasil mengelola data mentah menjadi tabel statistik secara otomatis. Oke, lanjut ke presentasi keempat.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang validasi statistik dan kesimpulan. Berdasarkan output program, kita dapat melakukan validasi hasil distribusi frekuensi. Pertama, jika kita jumlahkan seluruh frekuensi pada tabel, hasilnya adalah 35, sama dengan jumlah data awal. Ini membuktikan bahwa tidak ada data yang hilang atau terhitung ganda. Kedua, interval kelas tersusun secara urutan tanpa tumpang tindih, sehingga pengelompokan data valid secara statistik. Program ini juga efisien karena menggunakan perulangan sederhana, tidak memerlukan sorting kompleks, mudah dimodifikasi untuk jumlah data yang lebih besar. Kesimpulannya, program distribusi frekuensi ini berhasil mengimplementasikan konsep statistik dasar ke dalam algoritma yang terstruktur dan kuat. Oke lah, baiklah, terima kasih. Oke, sekian presentasi program distribusi frekuensi dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.